Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Semoga teman-teman masih selalu semangat ya dan sehat dalam mempersiapkan ujian CPNS di tahun periode ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya pembahasan TWK yang sempat sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu. Sekarang kita masuk ke seri kedua dalam materi atau pembahasan soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Silakan bagi teman-teman yang belum bergabung di live YouTube-nya, kita tunggu sambil lalu saya siapkan dulu ya untuk materi pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Sambil menunggu teman-teman lain yang bergabung, boleh teman-teman yang sudah join di live YouTube-nya bisa sebutkan nama dan asal kotanya, sudah dari mana saja yang sudah bergabung di live YouTube pada kesempatan kali ini ya. Tentunya harapan kami semuanya semoga teman-teman bisa menggapai impiannya, yaitu menjadi ASN ya, bisa lulus di CPNS periode 2024 ini. Ayo, boleh silakan teman-teman bisa ketikkan di kolom live chatnya nama dan asal kotanya yang sudah live YouTube, yang sudah join di live YouTube pada kesempatan kali ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil lalu saya juga siapkan beberapa materi soal di kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp gratis yang diadakan oleh Sakti Institute, silakan bisa langsung join di linknya, bisa di bit.ly/gabung kelas CPNS, atau teman-teman bisa klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Sambil kami ingatkan kembali teman-teman yang belum submit ya, sebelum submit di akun SSC ASN-nya, jangan sampai kelewatan ya, karena tanggal 6 rencananya pendaftaran akan ditutup. Nah, jadi langsung saja klik submit jika dirasa sudah melengkapi persyaratan berkas-berkas yang sudah diajukan. Baik, langsung saja kita mulai soal pertama. Dalam era globalisasi di mana batas-batas antar negara semakin samar, menjaga rasa nasionalisme menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana cara paling efektif untuk menumbuhkan dan mempertahankan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda? A. Menjauhkan generasi muda dari budaya asing agar tidak terpengaruh. B. Memperkuat pendidikan karakter dan kebangsaan di sekolah melalui kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai nasionalisme. C. Melarang penggunaan teknologi asing yang dapat membawa pengaruh luar. D. Mendorong generasi muda untuk hanya mengkonsumsi produk lokal meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Atau yang E, menanamkan rasa nasionalisme dengan menekankan pada superioritas budaya Indonesia atas budaya lain. Seperti biasa teman-teman silakan bisa coba dulu menjawab dengan ketik di kolom live chatnya ya. Silakan teman-teman bisa ketik dulu di kolom live chatnya soal nomor 1 kira-kira apa jawaban yang paling tepat.
Soal pertama berkaitan dengan nasionalisme. Nah, apa itu nasionalisme? Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang diartikan sebagai semangat dan kesadaran cinta terhadap tanah air, serta memiliki sikap loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa. Nah, ciri-cirinya apa? Misal yang pertama, memiliki kebanggaan sebagai penduduk bangsa. Nah, kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian memiliki rasa solidaritas terhadap sesama bangsa dan negara. Kemudian memelihara kehormatan bangsa. Kalau kita bicara nasionalisme, maka bisa dibagi atau dibedakan menjadi dua ya. Ada nasionalisme dalam arti sempit maupun nasionalisme dalam arti luas. Nah, apa perbedaannya? Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga sebagai chauvinisme. Nah, ini ya, ada istilah chauvinisme, yaitu adalah semangat kebangsaan yang berlebihan dan memandang rendah bangsa lain. Nah, ini yang konotasi negatif ya, artinya kita sampai merendahkan bangsa lain, itu yang chauvinisme. Sebaliknya, yang nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta tanah air tanpa memandang rendah bangsa atau negara yang lain. Oke, itu ya terkait penjelasan mengenai nasionalisme. Dalam perilaku sehari-hari misalnya, yang bisa kita terapkan yang berkaitan dengan contoh perilaku nasionalisme, menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, mematuhi dan mentaati hukum negara, bersedia mempertahankan dan memajukan negara. Nah, itu adalah beberapa contoh perilaku atau sikap nasionalisme yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita lihat ya kunci jawabannya. Jadi soal pertama ini jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban B. Nah, jadi cara yang paling efektif untuk menumbuhkan dan mempertahankan rasa nasionalisme adalah melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme secara mendalam yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B. Kita lihat opsi jawaban A, menjauhkan generasi muda dari budaya asing agar tidak terpengaruh. Oke ya, budaya asing tentunya tidak serta-merta jelek ya, tapi bagaimana yang bisa yang baik-baik bisa kita saring harusnya ya. Kemudian opsi C, melarang penggunaan teknologi asing yang dapat membawa pengaruh luar. Nah, ini juga tadi hampir mirip dengan opsi jawaban A. Mendorong generasi muda untuk hanya mengkonsumsi produk lokal meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini ada keterangan meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kita lihat yang opsi jawaban E, menanamkan rasa nasionalisme dengan menekankan pada superioritas budaya Indonesia atas budaya lain. Ada keterangan superioritas budaya Indonesia atas budaya lain. Nah, artinya hampir sama ya tadi yang berkaitan dengan chauvinisme. Bagaimana kita terlalu meninggikan negara kita sampai merendahkan bangsa atau negara lain. Nah, itu adalah termasuk dari konotasi yang atau tindakan yang negatif. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nasionalisme adalah pilar penting dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, tindakan yang paling sesuai dengan semangat nasionalisme adalah A. Memilih untuk bekerja sama dengan negara lain meskipun mengorbankan kepentingan nasional. B. Menjaga kedaulatan negara dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya dalam hubungan internasional. C. Membiarkan negara asing campur tangan dalam urusan dalam negeri demi bantuan ekonomi. D. Menyerahkan sebagian wilayah negara untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain. Atau yang E. Mengabaikan ancaman terhadap kedaulatan negara
dengan harapan bahwa situasi akan membaik dengan sendirinya. Masih berkaitan dengan nasionalisme. Silakan teman-teman bisa coba menjawab dengan ketik jawabannya di kolom live chat-nya. Ya, jadi ketik jawabannya di kolom live chat-nya ya teman-teman, bukan di kolom komentar, tapi di kolom live chat-nya. Oke, teman-teman yang baru bergabung di live YouTube, kami ucapkan selamat datang. Ya, bisa langsung mengikuti ya, kita sudah masuk di soal kedua. Soal kedua ini berkaitan dengan nasionalisme dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Nah, ancaman terhadap kedaulatan negara bisa dari dalam maupun dari luar. Beberapa bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara, misalnya yang pertama ada ancaman militer. Ancaman yang melibatkan penggunaan kekuatan militer secara langsung seperti serangan militer atau invasi dari negara lain. Kemudian ada ancaman non-militer. Ancaman yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan militer secara langsung seperti ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, serta keselamatan umum. Kemudian ada juga ancaman terhadap kedaulatan wilayah, yaitu adalah ancaman yang mengancam keutuhan wilayah suatu negara. Kemudian ancaman terhadap keamanan cyber, ya, berkaitan dengan teknologi informasi. Kemudian ada ancaman sosial politik, ada ancaman ekonomi, ada korupsi. Nah, korupsi ternyata juga termasuk ancaman ya, nyata kedaulatan negara yang dapat menghancurkan tujuan bernegara dan suatu bangsa. Kemudian ada juga ancaman yang berupa gerakan separatis. Nah, ancaman yang muncul di beberapa daerah di Indonesia bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, itu tadi adalah beberapa ancaman yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Baik, langsung saja kita lihat soal nomor 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi jawaban B. Nah, menjaga kedaulatan negara dengan mengedepankan kepentingan nasional. Nah, ini yang penting ya, mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya dalam hubungan internasional. Kita lihat opsi jawaban A, memilih untuk bekerja sama dengan negara lain meskipun mengorbankan kepentingan nasional. Nah, ini yang tidak. Nah, ini yang negatif ya. Bagaimanapun intinya adalah jangan sampai kepentingan nasional malah menjadi terbelakang. Nah, jadi yang kita utamakan adalah kepentingan nasional di sini. Opsi jawaban C, membiarkan negara asing campur tangan dalam urusan dalam negeri demi bantuan ekonomi. Nah, hati-hati, ini ada cawe-cawe, ini ada campur tangan negara asing. Itu kalau tidak kita sadari, itu sebenarnya malah mengganggu kedaulatan negara kita. Opsi jawaban D, menyerahkan sebagian wilayah negara untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain. Apalagi opsi jawaban D, sampai menyerahkan sebagian wilayah. Opsi E, mengabaikan ancaman terhadap kedaulatan negara dengan harapan bahwa situasi akan membaik dengan sendirinya. Nah, jadi opsi E ini tidak ada tindakan proaktif, tapi kita hanya pasif saja. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B. Selanjutnya kita masuk soal ketiga. Di tengah meningkatnya pengaruh budaya asing, bagaimana cara yang tepat untuk mempertahankan identitas nasional tanpa menutup diri dari kemajuan global?
A. Menolak semua bentuk pengaruh budaya asing agar identitas nasional tetap murni. B. Mengambil elemen-elemen positif dari budaya asing yang sejalan dengan nilai-nilai nasional. C. Mengganti seluruh budaya lokal dengan budaya asing yang lebih modern. D. Mengabaikan pentingnya identitas nasional dalam menghadapi arus globalisasi. Atau yang E. Menutup diri dari interaksi dengan negara lain untuk menjaga keaslian budaya nasional. Soal nomor 3, silakan teman-teman menjawab di kolom live chat-nya. Nomor 3, A, 3B, 3C, 3D, atau 3E. Identitas nasional itu apa? Nah, ini ya, soal ketiga ini yang berkaitan dengan identitas nasional. Jadi, identitas nasional itu adalah jati diri atau kepribadian nasional suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, jadi kita punya identitas atau ciri khas tersendiri yang bisa membedakan negara kita dengan negara lain. Misalnya ada ciri khasnya tadi, ada penandanya, ada coraknya, karakteristiknya, atau sifat yang dimiliki suatu bangsa. Atau ada juga yang mengatakan kalau identitas nasional adalah kepribadian nasional. Nah, ini atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Misal Indonesia, kita punya ideologi Pancasila. Itu mungkin yang bisa membedakan antara negara yang lain dengan negara Indonesia. Atau misalnya ada bahasa Indonesia, nah itu juga sebagai ciri khas atau karakteristik. Ada bahasa nasional, bahasa Indonesia, kemudian ada Garuda Pancasila tadi sebagai lambang negara, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, kemudian Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi hukum negara. Nah, harusnya penerapan identitas nasional harus tercermin dalam pola pikir, sikap, dan tindakan yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu yang penting ya. Jadi, bagaimanapun kepentingan nasional tetap kita utamakan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara. Oke, baik, langsung saja kita lihat kunci jawabannya. Soal nomor 3 adalah opsi jawaban B. Mengambil elemen-elemen positif dari budaya asing yang sejalan dengan nilai-nilai nasional. Oke. Kita lihat opsi jawaban A. Menolak semua bentuk pengaruh budaya asing agar identitas nasional tetap murni. Nah, ya sekilas ini tampak benar ya, tapi menolak semua bentuk pengaruh budaya asing. Nah, padahal budaya asing tidak semuanya negatif, tapi perlu kita melakukan filterisasi atau perlu melakukan penyaringan. Nah, hal-hal yang positif tentunya bisa kita adopsi atau kita bisa modifikasi. Opsi C, mengganti seluruh budaya lokal dengan budaya asing yang lebih modern. Nah, ini tentunya dampak negatif sekali ya, dampak negatif sekali karena mengganti budaya lokal dengan budaya asing yang malah meruntuhkan dari jati diri atau identitas nasional kita. Opsi jawaban D, mengabaikan pentingnya identitas nasional dalam menghadapi arus globalisasi. Nah, ini ada kata mengabaikan, berarti ini tindakan yang negatif. E, menutup diri dari interaksi dengan negara lain untuk menjaga keaslian budaya nasional. Nah, menutup diri. Nah, sebagaimana kita tahu, politik luar negeri kita adalah bebas dan aktif ya. Jadi kita juga aktif di situ, bukan malah menutup diri. Ini hampir mirip seperti opsi jawaban A. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban B. Baik, kita lanjutkan soal keempat.
Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Soal keempat, dalam konteks pembangunan nasional, bagaimana rasa nasionalisme dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mencapai kemajuan bangsa? A. Mengharuskan masyarakat untuk patuh pada semua kebijakan pemerintah tanpa terkecuali. B. Mendorong masyarakat untuk kritis dan aktif dalam memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat demi kemajuan bersama. C. Mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan negara demi kebebasan pribadi. D. Menjauhkan masyarakat dari urusan politik dan pemerintahan agar fokus pada kehidupan pribadi. Atau yang E. Mengabaikan upaya pembangunan nasional karena lebih penting mengejar kepentingan pribadi. Soal keempat, silakan teman-teman coba menjawab dulu, ketik jawabannya di kolom live chat-nya. Kita sudah masuk ke soal keempat. Oke, nasionalisme kaitannya dengan pembangunan nasional ya. Jadi mengapa nasionalisme penting untuk pembangunan bangsa? Jadi sikap nasionalisme itu memiliki peranan penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud atau perwujudan ya atau sikap dari kecintaan dan kehormatan terhadap bangsa sendiri. Nah, dengan hal itu pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di hadapan dunia. Nah, itu yang paling penting. Contoh lainnya, misal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap nasionalisme, menjaga ketertiban masyarakat atau menjaga aturan yang berlaku, kemudian mematuhi dan mentaati hukum negara, kemudian bersedia mempertahankan dan memajukan negara, melestarikan budaya Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, langsung saja kita lihat soal nomor 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi jawaban B. Oke ya, benar ya. Mendorong masyarakat untuk kritis dan aktif dalam memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat demi kemajuan bersama. Oke, sekarang coba kita lihat satu persatu opsi jawabannya. Dimulai dari opsi jawaban A. Mengharuskan masyarakat untuk patuh pada semua kebijakan pemerintah tanpa terkecuali. Ini ya, ada paksaan di situ. Kemudian yang C, mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan negara demi kebebasan pribadi. Nah, ini kebalik ya, harusnya kita mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu maupun golongan. Opsi jawaban D, menjauhkan masyarakat dari urusan politik dan pemerintahan agar fokus pada kehidupan pribadi. Nah, ini padahal salah satu peran masyarakat, ya kita juga dituntut aktif. Nah, terjun di dunia politik tentunya adalah untuk apa? Ya, tentunya untuk sebagai kendaraan kita ya, sebagai kendaraan, sebagai sarana bagaimana kita bisa membuat negara ini menjadi lebih baik tentunya. Opsi jawaban E, mengabaikan upaya pembangunan nasional karena lebih penting mengejar kepentingan pribadi. Nah, ini hampir mirip seperti opsi jawaban C, ya, bagaimana kepentingan pribadi atau individu lebih diutamakan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B. Soal berikutnya kita masuk soal kelima.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk memperkuat rasa nasionalisme? A. Menggunakan teknologi hanya untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan informasi yang berkaitan dengan nasionalisme. B. Menghindari penggunaan teknologi agar tidak terpengaruh oleh budaya luar. C. Membiarkan teknologi berkembang tanpa ada pengawasan terkait konten yang menyebar. D. Menggunakan teknologi untuk mengekspos kelemahan negara sendiri agar mendapatkan perhatian internasional. Atau yang E. Memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi yang mengandung nilai-nilai nasionalisme dan memperkuat persatuan bangsa. Soal kelima, silakan teman-teman coba menjawab. Ketik jawabannya di kolom live chat-nya. Nah, jadi ada hubungan ya antara teknologi informasi dan nasionalisme. Hubungannya apa? Yang pertama terkait tentang nasionalisme teknologi, yaitu adalah suatu cara untuk memahami dampak teknologi terhadap masyarakat dan budaya bangsa. Kemudian ada istilah teknonasionalisme, adalah suatu konsep yang menghubungkan teknologi dan inovasi teknologi dengan identitas nasional dan keamanan. Kemajuan iptek tentunya dapat memperkuat nasionalisme di Indonesia, karena dapat membuat masyarakat lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Silakan yang belum menjawab untuk soal nomor 5 ya bisa ketikkan di kolom live chat-nya. Selain berdampak positif, tentunya perkembangan teknologi informasi juga memiliki pengaruh negatif ya. Contohnya apa? Nah, misal ada lunturnya rasa cinta tanah air. Misal ketika informasi menjadi salah satu barang yang mudah diakses, berbagai pengaruh kebudayaan atau tren juga ikut diserap bersamaan dengan berbagai budaya asing. Itu salah satunya misal. Kemudian juga bisa mengancam ya ideologi bangsa. Bagi Pancasila adalah ideologi bangsa yang memandu dan jadi pegangan kita, yang sesuai dengan luhur dan cita-cita bangsa. Nah, yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan takutnya apabila ada keberadaan teknologi yang makin maju, malah mendorong anak bangsa itu untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, tapi dibatasi ruang dan waktu. Kemudian dampak negatif yang ketiga yaitu adanya tumbuhnya sikap individualis. Nah, bagaimana teknologi bisa membuat seseorang merasa terlena dan mengabaikan sekitarnya. Sikap individualis tadi tentunya bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Apalagi di Indonesia dikenal dengan beraneka ragam suku, adat, budaya, dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana kita mampu mensiasati ya terkait perkembangan teknologi informasi itu, kita manfaatkan semaksimal mungkin tentunya untuk apa? Untuk meningkatkan keutuhan dari bangsa ini. Baik, langsung saja kita lihat opsi jawaban yang tepat adalah yang opsi jawaban E. Memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi yang mengandung nilai-nilai nasionalisme dan memperkuat persatuan bangsa ya. Jadi untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kedaulatan negara juga akan semakin kuat. Kita lihat opsi jawaban A, menggunakan teknologi hanya untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan informasi yang berkaitan dengan nasionalisme. Nah, ini yang tidak baik ya, malah mengabaikan. Opsi jawaban B, menghindari penggunaan teknologi agar tidak terpengaruh oleh budaya luar. Nah, seharusnya kita juga tetap mengikuti perkembangan zaman. Karena
kehidupan ini dinamis ya, tidak statis. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tentunya kita akan menjadi yang tertinggal. Opsi C, membiarkan teknologi berkembang tanpa ada pengawasan terkait konten yang menyebar. Nah, di sini disebutkan tidak ada pengawasan, ini yang termasuk negatif. D, menggunakan teknologi untuk mengekspos kelemahan negara sendiri agar mendapatkan perhatian internasional. Nah, ini adalah tidak termasuk dari sikap nasionalisme. Yang seharusnya kita adalah menjunjung tinggi nilai kedaulatan bangsa. Nah, di sini kita malah menjelek-jelekkan bangsa sendiri. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban E. Baik, cukup sekian untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan latihan soal tadi menambah amunisi teman-teman semua dan menjadi semangat ya, menjadi semangat teman-teman untuk semakin siap menjadi ASN. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.